Shalom Sobat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang kedua, dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema kasih dan pengampunan mengatasi segala peraturan. Sahabat Kuntum yang terkasih, pada pagi hari ini struktur bacaan kita terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 89 ayat 20 sampai dengan 22 dan ayat 27 sampai dengan 28. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 18. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 2 ayat 23 sampai dengan 28. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 12 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Lukas 6 ayat 1 sampai dengan 5. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023 dan tanggal 19 Januari tahun 2021. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 23 sampai dengan 28. Murid-murid pemetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 23 sampai dengan 28 menceritakan betapa orang Farisi kembali mengkritik Yesus Kristus akibat tindakan para muridnya yang memetik bulir gandum dan memakannya sambil berjalan karena lapar. Walaupun tidak bertentangan dengan hukum Taurat yang ada, menurut kitab Ulangan 23 ayat 35, tetapi tindakan para murid Yesus Kristus tersebut bertentangan dengan hukum Sabat karena dilakukan pada hari Sabat, yakni dari matahari terbenam Jumat petang hingga matahari terbenam Sabtu petang. Mengingat dalam tradisi Yahudi, hari Sabat adalah hari untuk beristirahat dan memuliakan Tuhan. Maka hukum Sabat melarang bekerja karena Allah sendiri juga beristirahat pada hari ketujuh. Kita bisa baca dalam kitab Keluaran 20 ayat 11 dan kitab Kejadian 2 ayat 2 sampai dengan 3. Yesus Kristus menanggapi kritik tersebut dengan menceritakan kisah pelarian Daud dan upaya pembunuhan yang akan dilakukan oleh Raja Saul. Kita bisa baca dalam kitab 1 Samuel 21 ayat 1 sampai dengan 9. Dalam kelaparan saat pelarian, Daud diberi 5 roti kudus yang ingin dipersembahkan kepada Allah oleh imam besar Abiatar, tetapi tidak ada yang mempermasalahkannya. Padahal roti tersebut dikhususkan untuk para imam dan harus dimakan di tempat kudus. Kita bisa baca dalam kitab Imamat 24 ayat 5 sampai dengan 9.
Sahabat Kuntum yang terkasih, dari kisah Daud tersebut, Yesus Kristus ingin menekankan bahwa Dia tidak bermaksud mengubah hukum Sabat. Memenuhi hukum Sabat adalah baik, tetapi akan lebih mulia bila tindakan itu disertai dengan pemahaman akan makna terdalam dari hukum tersebut. Yesus Kristus ingin menekankan pula bahwa Sabat dibuat untuk manusia, tetapi bukan manusia untuk hari Sabat, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 2 ayat 27. Tindakan Yesus Kristus bisa menjadi model dalam menjalankan peraturan dan hukum di kehidupan agama kita. Prioritas peraturan dan hukum Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pernah mengesampingkan dan menyingkirkan kebutuhan hidup kita sebagai manusia, dan bukan pada aturan dan tradisi, tetapi lebih kepada kasih dan pengampunan. Yesus Kristus ingin orang menyadari bahwa suatu peraturan hendaknya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi empati dan peri kemanusiaan, bukan seorang legalis, tetapi seorang yang mencintai manusia. Oleh karena hal tersebut, maka kita juga diajak untuk tidak menghakimi orang lain hanya dengan berdasarkan pada peraturan legal formal dalam hidup dan kehidupan keagamaan kita semata. Aturan hendaknya dibuat untuk menata hidup dan kehidupan kita supaya lebih baik, mengingat kita ini adalah makhluk sosial, dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu, pastinya Yesus Kristus tentu tidak sependapat dengan pernyataan akhir-akhir ini di masyarakat bahwa aturan dibuat untuk dilanggar. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini juga bukan merupakan pembenaran untuk melupakan hari Tuhan. Sungguh sangat disayangkan kalau hal itu terjadi. Sebab dengan mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu, kita dapat berkumpul bersama untuk saling meneguhkan iman akan Yesus Kristus. Akan lebih baik lagi bila dapat memuliakan dan mendekatkan diri kepada Allah Tritunggal Maha Kudus melalui perayaan Ekaristi setiap hari. Namun, jangan dilupakan bahwa pelayanan kasih terhadap sesama juga penting, karena kasih terhadap Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama harus berjalan seimbang. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kita masih dapat menyadari kebaikan-kebaikan yang terletak di balik segala aturan yang ada dan mengutamakan kemanusiaan daripada segala peraturan? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini, dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.